Setika Biantoro saat ini berada di kantor KKDM bersama dua narasumber di balik pembangunan Tol Becakayu atau Bekasi Cawang Kampung Melayu. Saya perkenalkan dua narasumber keren kita. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Ardi Santoso sebagai manajer operasional Tol Becakayu. Baik, siang Mas Ardi. Kemudian ada juga Bapak Eri Ponco Cahyono sebagai manajer area Tol Becakayu. Bagaimana proses pembangunan dan sejauh ini bagaimana review dari penggunaan tol ini? Langsung saja kita tanyakan dengan dua narasumber kita. Kita awali dari Bapak Ardi ya. Bapak Ardi, seperti kita ketahui kan tol sudah beroperasi Desember ini. Bagaimana tahapan pembangunan Tol Becakayu ini dan seberapa efektifkah bisa mengurai kemacetan? Oke. Untuk jalan tol Becakayu sendiri ini perlu kita jelaskan sedikit ya Mbak Tika sekalian. Posisi saat ini di bulan November lebih tepatnya itu kita telah mengoperasikan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu sepanjang 11,9 km. Nah, target utama kami adalah bisa mengoperasikan jalan tol Becakayu secara penuh sampai dengan seksi 2 dengan total panjang 16,7 km. Nah, untuk di Desember sendiri kami juga menargetkan sisa konstruksi jalan tol yang sepanjang 4,8 km itu dapat segera dioperasikan. Nah, untuk permasalahannya yang biasa kami temukan pada saat konstruksi itu lebih major kepada permasalahan pembebasan lahan yang alhamdulillah dengan semangat dan kerjasama dari semua pihak dan para stakeholder kita semua dapat memenuhi target dan dapat menyelesaikan konstruksi di tahun 2022 ini. Nah, untuk penargetan pengoperasiannya sendiri yang mungkin menurut kami sangat dinanti-nanti oleh pengguna jalan tol yaitu sampai dengan ke area Margajaya atau lebih tepatnya ke Bekasi. Itu kami targetkan memang di bulan Desember. Untuk uji laik fungsi dan uji laik operasinya sudah kami lakukan di bulan September. Nah, harapan kami saat ini adalah penerbitan sertifikat laik fungsi dari pemerintah, juga SK penetapan pengoperasian dari Menteri PUPR dapat segera disahkan di bulan Desember ini. Berarti kalau di total ada berapa kelayakan dari sertifikasi yang harus dilalui sebelum ini benar-benar siap? Ya, kalau dari secara umumnya untuk pengoperasian jalan tol itu sebelum masuk ke dalam penetapan SK Menteri PUPR itu harus dikeluarkan dulu sertifikat layak operasi dari Dirjen Bina Marga. Nah, untuk saat ini kami dalam proses sertifikat layak operasi tersebut. Nah, untuk tim teknisnya sudah turun ke KKDM per September kemarin, udah melakukan uji juga dan ada beberapa temuan penyempurnaan yang sudah kami penuhi juga di bulan November ini, dan harapannya di Desember ini kami dapat sertifikat layak operasi tersebut. Seberapa efektifkah mengurai kemacetan di wilayah tersebut tol ini? Jalan tol Becakayu sendiri ini alhamdulillah sangat menjadi alternatif utama ya untuk penguraian kemacetan, di mana ya kita tahu sendiri bahwa Jalan Kiai Haji Nur Ali ya untuk saat ini namanya ya, dan Laksamana Malahayati ya, ini nama baru juga saya coba-coba hafal. Ini kita tahu sendiri dari ya mungkin dari tahun 2000-an pun sudah terkenal kemacetannya ya. Nah, makanya dibangun jalan tol Becakayu ini sebagai alternatif utama untuk mengurai kemacetan di jalan arteri tersebut. Nah, seberapa besar ya kita bisa lihat dari waktu tempuhnya yang biasanya dari para pengguna itu bisa menghabiskan waktu 1 jam atau bahkan bisa berjam lebih dari 1 jam jika ada event-event khusus ya. Dalam hal ini mungkin mudik ataupun Natal tahun baru. Nah, dengan adanya jalan tol ini sekarang kita udah bisa memangkas waktu perjalanan ke Bekasi itu sampai 45 menit melalui jalan tol kami. Jadi sejak beroperasi secara penuh, bagaimana pantauan awal dari KKDM sendiri setelah sudah dilalui oleh banyak pengguna tol?
Pantauan awal bagaimana? Pantauan awal kami alhamdulillah untuk jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu khususnya setelah terkoneksi dengan seksi 1A yang dalam hal ini adalah jalan tol Wiyoto Wiono maupun di akses Perumpung dan di interchange Gembrong atau kita bisa bilang Kasablanka juga. Itu jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya Pak Mbak di LHR-nya. Dalam hal ini adalah kendaraan lalu lintas per harinya. Itu terjadi peningkatan sekitar 30% Mbak. Nah, dari yang semulanya memang kita belum mengoperasikan koneksi tersebut. Nah, dengan posisi saat ini jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu itu sudah cukup meriah lalu lintasnya, namun tetap tidak terjadi kemacetan gitu. Oke, berarti bisa disebutkan kalau tol Becakayu ini tidak pernah macet. Iya, bisa disebutkan. Baik, bagaimana dengan pelayanan informasi seputar tol Becakayu? Adakah pelayanan yang berbeda dari pengelola tol lain? Oke, kalau untuk pelayanan jalan tol sendiri ini kita kan mengikuti standar ya, Mbak Tika. Jadi untuk layanan jalan tol ini sudah diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol dalam hal ini adalah CQ Kementerian PUPR. Nah, sesuai standarnya tersebut kita bagi dalam 3 layanan utama, yaitu layanan transaksi, lalu lintas, dan pemeliharaan. Nah, untuk secara garis besarnya kami sama dengan jalan tol yang lain ya. Utamanya dalam pelayanan lalu lintas, yang hal ini adalah petugas patroli yang memantau jalan tol untuk kenyamanan pengguna. Kemudian kami juga ada layanan call center jika memang ada permasalahan dari pengguna pada saat menggunakan jalan tol kami. Kemudian ada layanan sentra komunikasi juga, atau sekarang nama kerennya itu udah TIC ya, Traffic Information Center. Karena di TIC ini sudah mulai terpusat semua informasi. Kami ada layanan CCTV, kemudian ada layanan radio komunikasinya, dan layanan cepat tanggap daruratnya melalui pertelepon. Kalau melibatkan medsos tidak untuk pelayanan ini? Betul, kami juga sudah menggunakan media sosial untuk promosi ataupun informasi, update informasi terkait dengan kondisi jalan tol kami. Media sosial kami untuk saat ini yang sedang aktif adalah melalui Twitter, Instagram, maupun dari website kami. Berarti segala bentuk keluhan kecil bisa disampaikan melalui Twitter juga ya? Betul. Kalau Instagram juga. Instagram. Boleh disebutkan Instagramnya dari Tol Becakayu dan juga Twitternya? KKDM Tol Becakayu. KKDM Tol Becakayu. Mungkin bisa di-follow ya kalau lagi perjalanan menuju ke Bekasi, boleh untuk informasi-informasi seputar lalu lintas. Kalau boleh tahu tarifnya berapa ini Mas Ardi? Untuk tarif saat ini kita masih di angka Rp14.000. Dari 2017 itu belum ada kenaikan Mbak Tika. Jadi ya masih tetap. Jadi bisa dikatakan lebih murah dari tol lain untuk di awal ini? Saya belum bisa menjawab itu. Namun pada intinya kami juga ingin menyampaikan bahwa tarif di sini adalah memang secara aturannya itu akan ada kenaikan setiap 2 tahun. Dan kebetulan memang kami dari 2017 belum ada kenaikan tarif. Nah, ini jika nanti jalan tol telah tersambung secara penuh, ini secara garis besarnya akan ada kenaikan tarif di situ. Secara garis besar, kapan target pembangunan itu selesai sampai tersambung ke Bekasi ya? Dan segala urusan soal sertifikasi itu selesai kapan, Mas Ardi? Kalau untuk konstruksi kami sudah lama selesai di bulan Juni. Nah, untuk sertifikatnya tadi terutama adalah SK Menteri ya, surat keputusan Menteri terkait pengoperasiannya itu kami targetkan di pekan ke-3 Desember. Berarti sebentar lagi ya, targetnya semua bisa rampung. Baik, terima kasih Mas Ardi sebagai manajer operasional dari KKDM. Kita lanjut ke Bapak Eri. Pak Eri, ini Bapak Eri Ponco Cahyono sebagai manajer area tol Becakayu. Bapak, tadi beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan kepada Mas Ardi, namun ada pertanyaan lain yang harus saya tanyakan kepada Bapak Eri. Bapak, apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi yang ingin menggunakan akses tol Becakayu ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ardi,
kaitannya dengan pengoperasian jalan tol Becakayu ini adalah kami dalam hal ini mengoperasikan 6 gerbang tol yang saat ini yang sudah beroperasi. Jadi mulai dari Jatiwaringin 1, kemudian Jatiwaringin 2, Pondok Kelapa 1, Pondok Kelapa 2, Bintara Jaya dan Jaka Sampurna. Jadi ini 3 gerbang tol mengarah Bekasi dan 3 gerbang tol mengarah Jakarta. Dan dalam rangka memperlancar tadi pengguna jalan, tentunya kami dengan kesiapan petugas yang ada, dan untuk karakteristik terutama jalan tol Becakayu ini adalah karena jalan tol komuter. Jadi pada pagi hari ini mulai dari jam 5:30, jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Jam kerja ya Pak? Jam kerja itu dari arah Bekasi menuju Jakarta. Setelah itu sementara mereda. Nah, nanti mulai lagi jam-jam 3, jam 4 sampai dengan jam 8. Itu dari arah Jakarta kembali ke Bekasi. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan untuk kelancaran, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk dalam hal ini sabar dalam antrian, karena memang di sini untuk yang saat ini trafik pagi hari adalah dari gerbang tol Jaka Sampurna dari arah Galaksi, dari arah Bekasi menuju Jakarta. Ini kita dilayani oleh 4 gardu tol dengan 2 unit mobile reader. Jadi untuk mempercepat transaksi, pelayanan kita sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan minimal jalan tol. Nah, di situ juga pagi hari untuk kelancaran, terutama ini kami menghimbau kepada pengguna jalan mempersiapkan kartu tolnya, karena sering kami di sini pengguna jalan sudah sampai depan depan GTO, tapi belum depan siap. SIM tapi belum siap. Iya. Dan juga mungkin karena pada saat perjalanan kurang menyiapkan, jadi setelah sampai di tempat pembayaran baru mengeluarkan kartunya. Nah, ini yang sering terjadi, akhirnya menghambat pengguna jalan yang lain. Ini himbauan ini kita sampaikan dalam hal ini, dan juga tadi sabar mengantri pada lajur yang sudah ditetapkan. Jadi bisa dikatakan banyaknya gardu pembayaran tol ini membuat jalan di tol Becakayu ini tidak pernah macet, begitu ya Pak ya? Demikian tadi, ini jalan tol bebas macet. Tapi kalau boleh tahu, saya sebagai pengguna tol itu tentunya mau dengan fasilitas tol yang mumpuni begitu. Bagaimana soal penerangan di jalan tol Becakayu Pak? Baik, jadi dalam hal ini sementara ini yang sudah beroperasional kurang lebih 12 km. Jalan tol Becakayu ini adalah jalan tol elevated, jadi jalan tol layang. Untuk penerangan menjadi hal yang menjadi konsen kami. Jadi setiap jarak 35 meter di sini ada penerangan jalan, dan tentunya secara penerangan cukup ya. Cukup sesuai standar yang dipersyaratkan, baik itu intensitas cahayanya maupun lumen yang dipersyaratkan. Nah, ini, dan untuk penerangan ini juga tadi kaitannya dengan keamanan didukung oleh petugas kami, Bu. Petugas kami ada petugas patroli, di sini ada 2 unit patroli, kemudian ada 3 unit derek, ada 1 kendaraan rescue, ambulan 1 unit, dan 2 unit polisi jalan tol atau PJR. Kalau soal rambu-rambu, kelengkapan rambu-rambu di tol Pak, sudah terpasang semua? Jadi kelengkapan perambuan menjadi salah satu hal yang utama, terutama dalam hal uji layak fungsi tadi. Jadi kalau rambu-rambunya nggak lengkap, tentunya uji layak fungsinya juga nggak akan disetujui. Jadi dalam hal pembangunan, rambu-rambu ini harus sudah terpasang sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan dalam
jalan tol tersebut. Iya. Ya. Tapi saya mau nanya, kalau soal sistem drainase di tol Becakayu ini bagaimana Pak? Ya. Seperti kita ketahui, kita harus mengantisipasi kemungkinan adanya hujan lebat yang karena banyak sekali tol yang mengalami banjir ketika hujan lebat, begitu Ya. Pak? Betul disampaikan tadi Mbak Tika kaitannya dengan antisipasi genangan. Jalan tol Becakayu tadi elevated. Nah, tentunya kami di sini harus mempersiapkan sistem drainase kita sedemikian sehingga pada saat hujan air dapat mengalir dari permukaan jalan mengalir ke bawah, terutama dalam hal ini ke saluran ataupun sungai yang ada di sepanjang jalan Becakayu. Oke. Nah, ini kami rutin melakukan pembersihan, dalam hal ini kebersihan ruas jalan harus disapu. Kemudian untuk antisipasi kita juga ada istilahnya menggelontor. Jadi membersihkan lubang-lubang drainase atau deck drain kita sebut. Nah, biar endapan yang ada di dalam pipa tersebut hilang, airnya dapat mengalir. Memang pada saat ini terutama bulan-bulan Desember ini kita lihat cuaca cukup ekstrim. Iya. Memang ada dengan kemiringan jalan yang sudah di standar di sedemikian, memang pada saat intensitasnya cukup tinggi ini ada memang perlu waktu. Tapi di sini tidak kita memantau tidak ada genangan yang signifikan. Hanya kami menghimbau kaitannya dengan ruas Becakayu ini ada lokasi-lokasi di luar jalan tol yang memang berpotensi untuk terjadi genangan. Ini sepanjang jalan arteri Nur Ali, terutama yang di bawah kolong tol Jor. Oke. Atau daerah kita sebut biasa di sini Kota Bintang. Oke, Kota Bintang. Sekitar Jati Bening atau Caman. Ya, berarti bisa dialihkan ke tol. Disarankan? Kebetulan saat ini adalah pengguna jalan kita ini ujung terakhir adalah di Bintara Jaya. Lokasi genangan tadi setelah exit Bintara Jaya. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat ada genangan di arteri, kita menyampaikan untuk mengambil alternatif lain. Jadi turun sebelum di Bintara Jaya. Karena memang sementara ini penanganan dari pihak pemerintah setempat juga sudah diupayakan dengan normalisasi. Di sana ada Kali Cipinang namanya, Pak. Kali Cipinang ya. Oke, jadi berbagai upaya sudah dilakukan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna tol Becakayu ini. Betul, ya, Pak Eri. Baik, terima kasih banyak Bapak Eri selaku manajer area tol Becakayu dan juga Mas Ardi sebagai manajer operasional tol Becakayu dari Kresna Kusuma Diandra Marga. Oke, terima kasih waktunya semua dan juga pendengar di rumah, pendengar El Sinta. Saya Tika Biontoro mohon pamit dan sampai jumpa.